doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga bisa kembali melanjutkan kajian ilmu. Mengapa kita harus bersyukur? Ada yang tahu? Ada yang tahu mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, qalilan ma tashkurun. Sungguh sedikit orang yang bersyukur. Jadi orang yang sedikit ini orang yang beruntung. Yang beruntung itu apa? Orang yang banyak bersyukurnya. Sampai-sampai ada seorang ulama yang bernama Ibnu Arabi, dia selalu berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku bahagian dari yang sedikit itu. Siapa yang sedikit itu? Orang-orang yang bersyukur. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah telah diberikan kesehatan, kelapangan waktu, sehingga bisa mengkaji ilmu.
Nah, kenapa kita harus belajar? Nah, mengapa kita harus belajar? Al-ilm, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, di dalam kitab Al-Zubat karangan Ibnu Ruslan, dia berkata, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Makanya di sini diajarkan beramal sekaligus belajar. Nah, jadi akhirnya ditugaskan Ustaz dengan menggantikannya sementara nanti Ustaz itu melanjutkan karena Ustaz itu sedang sakit. Jadi buku yang dibaca itu Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadhil Taqrib. Kitab Ahkamis Sholati, kitab tentang menerangkan tentang sholat. Mengapa kita sholat? Mengapa kita sholat? Sholat kewajiban. Lagi perintah Allah. Jawabannya karena diperintah oleh Allah maka harus sholat. Sholatnya harus khusyuk. Karena dalam sholat yang khusyuk maka kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholat maka akhlaknya akan semakin bagus. Orang yang sholat maka akhlaknya akan semakin bagus. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ada 3. Yang pertama, iman, Islam, ihsan. Apa itu iman? An tu'mina billahi wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, dari iman ini ulama menunjukkan satu ilmu. Apa ilmunya? Ilmu akidah. Kemudian Nabi ditanya lagi, akhbirni 'anil Islam. Lalu Nabi menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Nah, dari Islam ini maka muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Fikih salat, fikih zakat, fikih haji, fikih muamalah. Nah, yang sedang kita pelajari ini pelajaran fikih. Kemudian Nabi ditanya lagi, akhbirni 'anil ihsan. Apa jawab Nabi? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, dari ihsan ini ulama menunjukkan satu ilmu yang disebut dengan ilmu mensucikan hati, yaitu akhlak. Contoh, setiap malam Senin belajar dengan Ustaz Misbahul Munir kitab At-Tibyan. Nah, itu ilmu apa itu? Ilmu akhlak. Maka dia termasuk ihsan. Malam Selasa belajar dengan Ustaz Baitul Ulum kitab Aqidah Tawaf. Maka dia tergolong dengan akidah. Maka dia menyangkut dengan keimanan. Malam Rabu malam ini belajar dengan Ustaz Santunas.
Karena di dalam sholat terdapat tempat-tempat berdoa. Yang pertama, ketika membaca surah Al-Fatihah, apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berapa kali kita meminta doa itu selama sehari semalam? Enggaklah. Berapa kali baca Al-Fatihah? Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, 17. Sehari semalam kita meminta untuk ditunjuki jalan yang lurus sebanyak 17 kali. Makanya tadi as-sholatu quwwatan ad-du'a. Yang pertama tadi di surah Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya ketika duduk di antara 2 sujud, apa bacaannya? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, ya Allah sayangilah aku, wajburni, ya Allah tutuplah kesalahanku, warfa'ni, warzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Nah, rezeki ini bukan berbentuk hanya uang. Kesehatan juga rezeki, kepintaran juga rezeki. Nah, ini bilang katanya sakit itu rezeki katanya. Gimana? Warzuqni wahdini, tunjukilah aku, wa'afini wa'fu anni. Nah, ada 2 tadi kan, yang pertama di surah Al-Fatihah, yang kedua di surah di antara 2 sujud. Selanjutnya di doa kunut. Apa doa kunut yang pertama? Allahumma hdina fiman hadait, wa ahdina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walayt, wa la ya'izzu man 'alayt, dan seterusnya. Nah, ketika sholat subuh, mengapa yang dibaca imam itu yang terasa hanya sampai apa? Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, dari fa'innaka sampai sebelum sholawat, kenapa dia? Ada yang tahu? Hah? Bukan sunnah, malahan seharusnya dibaca keras. Tapi ulama kita minta, orang Indonesia itu dia tidak paham bahasa Arab. Jadi dari Allahumma hdina sampai wa qina bi rahmatika syarra ma qadait itu doa. Makanya dijelaskan dan makmum seharusnya membaca amin. Tapi di walat kayaknya enggak ada itu ya. Ada. Setiap subuh ya. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Nah, jadi ulama dahulu itu pintar dia. Orang Indonesia enggak paham bahasa Arab. Jadi dibuatlah, disirkan dia. Karena kalimat-kalimat setelah itu puji-pujian. Nah, makanya tadi sholat itu termasuk dengan doa. Yang pertama tadi di surah Al-Fatihah, yang kedua duduk di antara sujud, kemudian doa kunut. Nah, ini yang selanjutnya di sujud. Sujud itu disunahkan kita berdoa. Karena paling dekat hamba kepada Tuhannya ketika sujud. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Tempat yang paling mulia di dalam masjid di mana? Tempat yang paling mulia di dalam masjid, mihrab. Mihrab inilah yang paling mulia. Makanya ketika
isyarat bahwasanya setelah kita bermuamalah kepada Allah, maka kita bermuamalah kepada manusia yang mana kiri. Jadi harus berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Baca kelas 3, jangan dikuburi adik-adiknya. Ya, yang adik-adiknya disayangi, ya kan? As-sholatul mafrudatu, sholat-sholat yang diwajibkan itu wajibah di musami atau di naskah yang lain disebutkan as-sholatul mafrudatu khamsun. Sholat itu yang diwajibkan sehari semalam ada 5. Sebelumnya sholat diwajibkan berapa? Mau cerita? Jadi dahulu itu sholat diwajibkan sama Allah kepada Nabi Muhammad 50 kali. Lalu ketika Nabi turun dari Arad dan turun dari itu berjumpa dengan Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, apa yang kau dapat dari Allah? Kata Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad jawab, sholat 50 kali. Lalu Nabi Musa menjawab, minta keringanan, minta kekurangan, karena nanti umatku tidak akan sanggup. Naik lagi, turun, berkurang, 3, 4, 5. Umatku tidak akan sanggup kepada Muhammad, kata Nabi Musa. Naik lagi, sampai 9 kali. Kalau kita manusia bolak-balik datang, mana kita? Lebih banyak 3 kali. Tapi karena cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, maka dia rela meminta keringanan, naik turun. Makanya sholat jadi 5 kali sehari semalam. Makanya jangan lagi malas. Ya, sholat ada 5. Yang pertama zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, di dalam satu hadis dikatakan orang yang sholat 5 kali sehari semalam bagaikan dia mandi di sebuah sumur. Nanti di depan rumah itu ada sumur, dia nyemplung. Setiap kali sholat nyemplung. Setiap kali sholat nyemplung. Bayangkan kalau kita mandi 5 kali sehari, gimana bersihnya itu? Begitulah orang yang sholat. Makanya nanti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholat tercegah dari pekerjaan keji dan munkar. Tapi timbul pertanyaan, akhi, tapi orang sholat masih ada yang buat jahat, ya kan? Orang sholat masih ada yang buat, masih ada yang jahili kawannya, masih ada yang ngambil barang kawannya. Mengapa itu? Karena sholatnya tidak khusyuk. Nah, ada pernah ngaji sama kami, setidak-tidaknya orang yang sholat itu tidak mengerjakan keji dan munkar ketika dia sholat. Ketika selama dia sholat, dia tidak akan mengerjakan keji dan munkar. Itulah hari minimnya orang yang sholat itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di luar itu nggak tahu lagi kita kan. Nah, ada sedikit mau cerita lagi. Jadi ada di dalam buku Al-Jilus Shalah karangan Ustaz Haji Najib Lubis, katanya sholat subuh itu mengikut Nabi Adam.
Akhirnya kalau kita ini nggak sanggup itu orang tua kita itu. Tapi karena ini diberi kesanggupan sama Allah, maka Nabi Ibrahim sanggup dia untuk menyembelih anaknya sendiri. Maka dia melaksanakan sujud 4 kali. Maka sujud yang pertama menyatakan rasa syukur kepada Allah telah menumbuhkan hatinya untuk melaksanakan tugas yang berat, yaitu menyembelih anak kandungnya sendiri. Sujud yang kedua, syukur karena tidak terperdaya oleh ujian syaitan. Karena ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, kena syaitan dari belakangnya membisikkan. Tapi Allah menyelamatkan kehadiran dari ujian syaitan tersebut. Maka sujud yang ketiga, syukur karena memperoleh anak yang sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka sujud yang keempat, syukur karena kurban itu diganti dengan seekor kibas, kambing atau kibas, ya kan? Maka sholat subuh tadi Nabi Adam karena dia turun dari langit pada waktu malam, terbit matahari, lalu dia sujud 2 kali. Itulah sebabnya sholat subuh mengenai Nabi Adam sebagai orang yang pertama kali sujud di muka bumi. Sholat zuhur tadi Nabi Ibrahim yang telah selesai melaksanakan tugas yang sangat berat, yaitu menyembelih anaknya. Kemudian sholat asar mengenang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari perut ikan ketika waktu asar. Maka ia sujud 4 kali. Maka sujud yang pertama menyatakan rasa syukur kepada Allah diselamatkan dari kegelapan pikiran. Lalu dia ditelan sama ikan besar. Dia ketika ditelan ikan besar itu dia bersyukur kepada Allah. Maka sujud yang kedua menyatakan rasa syukur kepada Allah terlepas dari terkubur dalam perut ikan yang besar tadi. Kemudian sujud yang ketiga terkubur menyatakan rasa syukur kepada Allah keluar dari laut yang dalam. Maka itu sujud yang ketiga. Maka sujud yang keempat, rasa syukur kepada Allah yang telah menggerakkan seekor kambing betina yang memberikan air susunya kepada Nabi Yunus setiap hari agar dia pulih kembali. Karena di dalam perut ikan itu ada makan. Apa bacaan Nabi Yunus ketika ada berita? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka tadi sholat asar mengenang Nabi Yunus karena diselamatkan dari ikan besar. Kemudian sholat maghrib mengenang Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam pernah dikejar-kejar oleh tentara Herodes. Siapa tahu tentara Herodes? Tentara Herodes ini tentara yang kejam. Tentara Herodes tidak senang dengan Nabi Isa dan ibunya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam dituduh berzina sama tentara Herodes. Lalu disuruh ditangkap oleh kerajaan. Lalu ada seorang murid Nabi Isa yang bernama Yahuza. Yahuza inilah pengkhianat. Dialah yang mengkhianati, dialah yang mengasih tahu tentara itu bahwasanya Nabi Isa bersembunyi di sini. Makanya Nabi Isa diselamatkan oleh malaikat Jibril dari pasukan Raja Herodes dan tentara-tentaranya pada waktu maghrib. Lalu Nabi Isa sujud sebanyak 3 kali. Maka sujud yang pertama, rasa syukur kepada Allah SWT telah menyelamatkan ibunya dari tuduhan zina. Sebab Nabi Isa mempunyai mukjizat bisa berbicara ketika baik. Kemudian sujud yang kedua, rasa syukur kepada Allah atas selamatnya ibunya dari penganiayaan orang Yahudi. Sujud yang ketiga, Nabi Isa terselamatkan dari pengkhianatan oleh muridnya.
Tadi yang pertama sholat subuh menang dari Adam karena dia turun dari surga lalu sujud 2 kali. Zuhur tadi Nabi Ibrahim karena diberikan keselamatan atau kesuksesan dalam mengemban tugas menyembelih anaknya. Nah, sholat asar Nabi Yunus selamat dari perut ikan, lalu dia sujud 4 kali. Kemudian sholat maghrib Nabi Isa selamat dari kejaran tentara Herodes dan muridnya yang pengkhianat yang bernama Yahuda, lalu dia sujud 3 kali. Kemudian sholat isya mengenang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril, langsung diberikan sama Allah. Lalu Nabi Musa sujud sebanyak 4 kali. Sujud yang pertama syukur kepada Allah karena telah diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun. Karena Nabi Musa pernah dikejar-kejar sama tentara Fir'aun. Sujud yang kedua syukur kepada Allah telah menolongnya selama merantau di negeri Madian. Nah, itu nanti coba cari ceritanya. Kemudian sujud yang ketiga syukur kepada Allah telah mengangkatnya menjadi rasul untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejamnya Fir'aun. Kemudian sujud yang keempat rasa syukur kepada Allah yang telah menerima permohonannya untuk agar abangnya Nabi Harun diangkat menjadi rasul. Makanya tadi yang pertama tadi sholat subuh mengenang Nabi Adam, sholat zuhur mengenang Nabi Ibrahim, sholat asar mengenang Nabi Yunus, sholat maghrib mengenang Nabi Isa, sholat isya mengenang Nabi Musa alaihissalam. Kembali ke sini lagi. Jadi kullun minha wajib bagi yang sholat lima waktu itu di awal waktu dengan awal waktu wujuban puasaan wajib puasa bila ajabu kau dalam waktu lima yasa'uha hingga tersisa dari waktu melakukan